Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikada Intan Wilyasari dengan NIM 21101110006 dari Prodi Bimbingan dan Konseling semester 3. Di sini saya akan menjelaskan dan juga menayangkan mengenai apa itu konseling naratif. Berikut ini tayangannya. Definisi konseling naratif. Konseling naratif merupakan metode konseling yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dan memandang semua masalah yang terjadi pada diri seseorang disebabkan karena seseorang membentuk cerita negatif di dalam dirinya. Konseling naratif merupakan teknik yang berfokus pada pembentukan cerita hidup seseorang menjadi lebih positif sehingga mampu membangun persepsi diri yang positif. Konseli didorong agar mempergunakan kata-kata atau bahasanya sendiri untuk dapat menceritakan kisah mereka dan memiliki artinya tersendiri. Tokoh konseling naratif. Tokoh pencetus utama konseling naratif adalah Michelle White yang mengembangkannya bersama dengan David Epstein pada tahun 1980. Yang pada awalnya sebagai bentuk konseling keluarga dan diterapkan pada orang aborigin. Konseling ini telah diberikan kepada anak-anak, keluarga, dan juga orang dewasa. Tujuan konseling naratif. Konseling naratif bertujuan untuk membantu konseli dalam mengidentifikasi dan membentuk kembali persepsi tentang dirinya yang tulis ulang secara kreatif untuk hidup yang lebih positif. Untuk membantu individu mengenali berbagai keterampilan, keyakinan, dan kemampuan yang telah dimiliki, digunakan, dan dapat diterapkan dalam mengatasi masalahnya. Teknik konseling naratif. Yang pertama, pertanyaan dan pertanyaan lagi. Yang kedua, eksternalisasi dan deskonstruksi. Yang ketiga, mencari hasil unik. Yang keempat, cerita alternatif dan penulisan ulang. Yang kelima, mendokumentasikan bukti. Langkah-langkah konseling naratif. Yang pertama, membangun hubungan yang baik. Yang kedua, berkolaborasi dengan konseli atau membuat kesepakatan bersama. Yang ketiga, memunculkan masalah yang menjadi keluhan konseli dan sekaligus mengeksplorasi strategi. Yang keempat, melakukan asesmen dan mengidentifikasi bagaimana masalah tersebut mengganggu konseli. Yang kelima, menetapkan tujuan. Yang keenam, menemukan bukti historis. Yang ketujuh, meminta konseli untuk berspekulasi mengenai masa depan. Yang kedelapan, menemukan atau menciptakan dukungan untuk memahami dan mendukung cerita baru. Yang kesembilan, evaluasi terkait dengan perubahan-perubahan pada diri konseli. Yang kesepuluh, pengakhiran. Ya, silakan masuk. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Silakan duduk dulu. Terima kasih, Kak. Iya. Apa benar ini Ayu kemarin menghubungi saya ya? Iya, Kak, betul sekali. Saya Ayu. Kalau boleh tahu, Ayu dari mana? Saya dari Singaraja, Kak. Baik, sebelum lanjut, supaya lebih dekat dengan saya juga akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Ya, boleh, Kak. Nah, jadi perkenalkan nama kakak Intan dan kakak berasal dari Tabanan. Salam kenal, Kak Intan. Iya, Ayu. Jadi, kalau boleh tahu, tujuan Ayu menemui saya hari ini kenapa ya? Gini, Kak. Tujuan saya menemui Kakak hari ini, yaitu saya ingin melakukan konseling. Apakah hari ini Kakak ada waktu? Oh begitu, jadi untuk hari ini kebetulan saya tidak ada kegiatan lain, jadi saya bisa saja. Wah, baik, Kak. Nah, sebelumnya, apakah Ayu sudah pernah mengikuti kegiatan konseling? Belum pernah, Kak.
Baik, di sini kakak akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu konseling. Jadi, konseling merupakan suatu kegiatan yang dapat dilakukan secara tatap muka atau secara online yang dilakukan oleh konselor dan juga konseli yang bertujuan untuk membantu konseli menemukan jalan keluar maupun dalam memecahkan suatu permasalahan yang sedang dialaminya. Di dalam melaksanakan kegiatan konseling juga terdapat beberapa asas, salah satunya yaitu asas kerahasiaan, yang dimana dalam konseling ini segala sesuatu yang akan diceritakan oleh konseli yaitu kamu kepada saya sebagai seorang konselor akan dijaga dan disimpan dengan baik dan tidak akan membocorkannya ke orang lain. Jadi kamu tidak usah khawatir di dalam melaksanakan kegiatan konseling ini. Kamu dapat menceritakan permasalahan kamu dengan ikhlas, jujur dan tanpa adanya paksaan ya. Oh, jadi begitu ya Kak? Iya, nah dalam kegiatan konseling ini, sebelum memulai ke tahapan selanjutnya, terlebih dahulu kita membuat kesepakatan tentang waktu yang akan kita gunakan, yaitu beberapa menit kita akan melangsungkan kegiatan konseling ini. Apakah 45 menit, 45 menit, atau 30 menit, atau ada yang lain? Saya setuju dengan waktu 45 menit Kak. Baik Ayu, jadi kita sepakat ya melaksanakan konseling ini dengan waktu 45 menit. Baik Kak. Nah baik, langsung saja kita mulai sesi konselingnya. Jadi hal apa yang saat ini Ayu ingin sampaikan kepada kakak? Saya merasa kurang bisa mengontrol emosi saya Kak. Apakah kamu bisa menceritakan kurang bisa mengontrol emosi kamu itu seperti apa? Jadi begini Kak, saya merasa bahwa saya kurang bisa mengatasi dan mengontrol emosi saya dengan baik. Jadi sekecil apapun permasalahan yang saya hadapi, pasti saja emosi saya tetap sama, yaitu sangat tinggi Kak. Misalnya di saat pembicaraan saya tidak direspon oleh orang-orang, maka saya mudah merasa marah Kak. Apakah kamu merasakan hal seperti ini itu sudah lama? Iya Kak, saya tidak dapat mengatur emosi saya hampir setiap hari Kak. Setiap saat, baik pada saat dihadapkan dengan permasalahan yang kecil maupun yang besar Kak. Jadi seperti itu ya, karena dari permasalahan yang sudah terjadi dapat saya simpulkan bahwa kamu memiliki emosi yang tinggi. Jadi mungkin hal yang harus kamu lakukan yaitu kamu lebih bisa menahan emosi dalam diri kamu. Lalu caranya bagaimana Kak? Nah caranya, saran saya itu kamu harus bisa lebih sabar pada saat dihadapkan oleh sebuah permasalahan. Kamu bisa tarik nafas panjang agar dapat lebih rileks dalam menghadapi permasalahan yang ada dan memikirkan akibat kedepannya jika kamu menghadapi setiap permasalahan dengan emosi. Karena jika kamu menghadapinya dengan emosi, hal itu tidak akan menjamin permasalahan kamu cepat teratasi, justru akan menambah masalah yang kamu hadapi. Seperti itu ya Kak. Iya benar. Nah jadi dari saran saya sudah saya berikan tadi, apakah kamu bersedia dalam mencapai suatu perubahan agar emosi kamu dapat dikontrol dan semakin berkurang? Iya Kak, saya mau berubah dan akan mencoba saran dari Kakak agar dapat mencapai tujuan saya, yaitu mengurangi dan dapat mengontrol emosi saya. Baik, jika seperti itu nanti kita tunggu perubahannya di pertemuan berikutnya. Untuk sekarang kita akhiri dulu pertemuan kali ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Bagaimana? Apakah kamu setuju? Saya setuju Kak. Terima kasih ya Kak Intan. Iya, sama-sama Ayu. Kalau begitu saya pamit dulu. Iya, ya. Biasakan masuk. Selamat pagi Kak. Pagi. Silakan duduk dulu. Terima kasih Kak. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini Ayu? Sangat baik Kak. Saat ini kita akan memberikan konseling minggu lalu. Jadi kakak ingin bertanya kepada Ayu mengenai perubahan apa saja yang sudah Ayu rasakan dalam waktu 1 minggu ini. Jadi dalam waktu 1 minggu ini saya sudah merasakan adanya perubahan, yaitu seperti saya dapat meredakan emosi saya ketika saya menghadapi permasalahan, di mana saat saya tidak direspon oleh teman saya sudah dapat berpikir yang positif, seperti mungkin saja teman saya sedang sibuk atau sedang banyak pikiran. Syukurlah ya kalau begitu sudah terdapat perubahan dari diri kamu ya. Nah, jadi sekarang kakak ingin bertanya lagi mengenai apakah ada hal yang ingin kamu capai dalam kurun waktu ke depan ini?
Saya ingin agar saya jauh lebih bisa mengontrol emosi saya lagi Kak. Seperti saya tidak mudah marah dengan orang lain dan tidak mudah berpikir negatif terhadap orang lain. Bagus ya Ayu ya. Saya doakan semoga keinginan kamu bisa tercapai ya. Nah, saya harap kamu dapat mengatur emosi kamu lebih baik lagi dan anggap saja kemarahanmu itu merupakan hal yang mahal sehingga orang lain tidak ada yang mampu untuk membelinya, dan jadikan kebahagiaan kamu begitu murah sehingga orang-orang dapat mampir dan mendapatkannya dengan mudah juga. Baik Kak, terima kasih atas sarannya Kak. Iya, Ayu, sama-sama. Nah, sekarang kamu dapat ceritakan bagaimana perasaan kamu selama mengikuti kegiatan konseling ini. Selama mengikuti kegiatan konseling ini, saya merasa menjadi lebih bisa meredakan emosi saya. Saya dapat berpikir lebih positif dan juga lebih merasa lega Kak. Wah, bagus ya, kamu kan mengalami perubahan yang cukup banyak. Semoga kedepannya tetap seperti itu dan semakin maju lagi ya. Baik, akan saya usahakan Kak. Nah, karena sudah terdapat perubahan pada diri kamu, yang awalnya kamu susah mengontrol emosi dan sekarang sedikit demi sedikit kamu sudah dapat mengontrol emosi kamu dengan sangat baik. Maka kegiatan konselingnya ini sudah dapat kita akhiri ya. Baik Kak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas bantuan dan solusi yang sudah Kakak berikan kepada Ayu. Iya, Ayu, sama-sama. Baik Kak, kalau begitu saya pamit Kak ya. Iya, Ayu, hati-hati ya. Terima kasih, Kak, ya. Hati-hati. Baik, sekian tadi merupakan tayangan dan pemaparan video mengenai konseling naratif dari saya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.